Terkait dengan peristiwa penangkapan tersebut, kami selaku kuasa hukum Dito Mahendra pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan pagi ini. Yang kedua, kami ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan apa yang terjadi kemarin sore, yakni peristiwa penangkapan oleh Polres Serang Kota terhadap Nikita Mirzani kurang lebih pukul 4 sore, pukul 3 kemarin sore. Nah, terkait dengan peristiwa penangkapan tersebut, kami selaku kuasa hukum Dito Mahendra ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja penyidik Polres Serang Kota. Dan ini peristiwa penangkapan ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki independensi yang tinggi dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena sesuai dengan ketentuan KUHP, siapapun, apalagi sudah berstatus sebagai tersangka, yang dipanggil oleh penyidik wajib datang atau wajib hadir. Nah, kita ketahui bahwa Nikita Mirzani telah dipanggil secara patut 2 kali, tapi tidak datang, dan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian Polda Banten kemarin bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif. Nah, karena itu kita mendukung penuh langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik Polres Serang Kota. Sekaligus ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mempermainkan hukum, yang berdiri di atas hukum dan bisa bertindak seenaknya terhadap panggilan kepolisian maupun untuk menghadapi proses hukum yang telah dituduhkan atau disangkakan kepada yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah bahwa mengingat track record yang sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, dan track record kita tahu bahwa pada saat Nikita Mirzani masih berstatus sebagai saksi, dipanggil 2 kali tidak datang juga, akhirnya dikepung. Setelah itu baru bersedia mendatangi pihak kepolisian Polres Serang Kota waktu itu. Kemudian ketika statusnya meningkat dari saksi menjadi tersangka, dipanggil lagi secara patut 2 kali, tapi juga tidak menggubris. Nah, karena itu dengan track record ini ada kecenderungan bahwa yang bersangkutan, saudari Nikita Mirzani, menghambat proses penyidikan. Dan kita tahu bahwa menghalang-halangi atau menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau oleh penyidik, tentu itu bisa masuk dalam sebuah kategori menghalangi, dan itu tidak pidana tersendiri. Dan berdasarkan track record ini yang selalu punya kecenderungan untuk tidak kooperatif dan tidak memenuhi panggilan kepolisian, penyidik dalam hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sekali lagi saya ulang, pasal 24 ayat 1 dan 2, di sana ditegaskan bahwa penyidik kepolisian mempunyai kewenangan untuk menahan seseorang tersangka termasuk di dalamnya untuk kepentingan penyidikan. Masa tahanannya 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari lagi, jadi total 60 hari. Nah, dengan melihat kecenderungan tidak kooperatif, kami sangat menyarankan bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses penyidikan dan melengkapi berkas-berkas selanjutnya untuk kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, maka tentu adalah kewenangan penyidik untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, termasuk sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam KUHP pasal 24 ayat 1 dan 2 untuk menahan yang bersangkutan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ingin menyampaikan dan menghimbau kepada siapapun juga, warga negara siapapun juga, termasuk Nikita, dengan peristiwa ini untuk belajar. Kita semua belajar untuk berhati-hati menggunakan media sosial. Media sosial itu dipakai secara
beretika, secara taat hukum, dan tidak sepatutnya atau tidak sepantasnya menggunakan media sosial untuk menyerang martabat orang lain, menghina martabat orang lain. Saya kira ruang publik kita perlu diisi dengan hal-hal yang lebih bersifat positif ketimbang hal-hal yang sifatnya negatif, termasuk di dalamnya tindakan, ucapan, perilaku yang cenderung menghina pihak lainnya. Dan ini tentu sangat mengganggu ruang publik kita. Dan kita juga berharap dengan proses ini, Saudari Nikita Mirzani bisa belajar untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada teman-teman pagi hari ini.